Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid Satriana dengan NIM 15036211074. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya dari analisis model dan strategi media dan pembelajaran. Untuk mata pelajaran yang saya ambil di SMK adalah teknik gambar bangunan dengan KD mengidentifikasi dasar-dasar gambar teknik. Untuk isi konten pembelajarannya adalah dari analisis konten dan mata pelajaran gambar teknik yang saya ambil adalah mata pembelajaran gambar teknik merupakan mata pelajaran yang mempelajari tentang bagaimana membuat gambar teknis yang memiliki standar tertentu. Lalu untuk isi kontennya itu ada dasar-dasar gambar teknik yang meliputi pengenalan simbol-simbol gambar teknik, standar-standar gambar teknik, jenis-jenis gambar teknik, dan alat-alat gambar teknik. Lalu ada teknik gambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang meliputi teknik gambar dengan menggunakan peralatan gambar seperti pensil, penggaris, dan seterangan. Lalu selain itu juga mempelajari teknik gambar 3 dimensi dengan menggunakan perangkat lunak seperti AutoCAD dan SketchUp. Untuk perspektif meliputi teknik menggambar objek dalam perspektif yang benar, termasuk teknik menggambar dengan 1 titik, 2 titik, dan 3 titik. Lalu ada proyeksi, meliputi teknik memproyeksikan gambar 3 dimensi ke dalam gambar 2 dimensi, seperti proyeksi ortogonal dan proyeksi isometrik. Lalu juga ada simulasi yang meliputi teknik menggambar benda yang rumit, seperti simulasi benda berputar atau benda yang terbuka. Lalu ada juga pemrograman komputer, meliputi teknik pemrograman perangkat lunak, CAD dan CAM yang digunakan dalam gambar teknik untuk pembuatan produk. Untuk strategi dan model pembelajaran yang cocok untuk mata pelajaran gambar teknik adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, di mana siswa diberikan proyek nyata untuk membuat gambar teknis seperti membuat rancangan bangunan atau desain denah tertentu, di mana model pembelajaran ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis dan memahami bagaimana gambar teknis digunakan dalam dunia nyata. Model pembelajaran berbasis proyek memiliki keuntungan seperti meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Project based learning juga memerlukan siswa untuk menggunakan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas untuk menyelesaikan proyek mereka. Siswa harus mengumpulkan informasi, menganalisis masalah, merencanakan solusi, dan mengevaluasi hasil akhir dari proyek mereka. Nah, dalam proses ini, siswa belajar untuk menjadi lebih mandiri dan memperoleh keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan kerja. Lalu selanjutnya ada alasan dan argumen dari saya. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa diberikan proyek atau tugas nyata yang harus diselesaikan dalam lingkungan yang otentik. Nah, hal ini memungkinkan siswa untuk memahami dan mengaplikasikan konsep gambar teknik secara lebih mendalam. Contohnya, siswa dapat diminta untuk merancang dan menggambar desain produk atau bangunan yang sesuai dengan standar gambar teknik. Dalam model pembelajaran berbasis proyek, siswa diharuskan untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan proyek yang diberikan. Lalu juga ada data pendukung untuk penerapan model pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran gambar teknik ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran teknik dan teknologi. Menurut Faizal dan Rahmawati pada tahun 2021 menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis proyek dapat digunakan dalam pembelajaran teknik gambar bangunan. Dalam model ini, siswa diberikan tugas untuk merancang dan menggambar rencana bangunan sesuai dengan standar gambar teknik. Siswa juga diharuskan untuk bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas tersebut, sehingga dapat meningkatkan keterampilan kerjasama dan kepemimpinan siswa. Nah, namun dari semua keuntungan itu, project based learning ini juga memiliki
tantangan atau kendala. Seperti dalam penerapannya, PBL ini memakan waktu yang dibutuhkan lama begitu untuk menyelesaikan proyek seperti daripada metode pembelajaran lainnya. Hal ini karena siswa perlu memperhatikan banyak hal dalam proses pembuatan proyek, seperti merancang, mempersiapkan bahan, menggambar, dan membuat model. Kendala waktu ini dapat menjadi masalah bagi siswa yang memiliki jadwal yang padat. Lalu kesulitan dalam menyelesaikan proyek dalam PBL juga tinggi tingkatnya, yaitu ada siswa diberikan proyek yang bervariasi tergantung pada kemampuan siswa, namun terdapat kemungkinan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan proyek, terutama jika proyek tersebut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Lalu Prasetyo dan Rahmatullah pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan siswa dalam bidang teknik gambar bangunan. Dalam model ini, siswa diberikan proyek atau tugas nyata untuk merancang dan menggambar rancangan bangunan, sehingga siswa dapat memahami konsep gambar teknik secara lebih mendalam dan mengaplikasikannya dalam situasi nyata. Jadi untuk kesimpulan daripada materi ini adalah model pembelajaran based learning dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar karena siswa akan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang lebih terarah dan bermakna. Lalu pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan project based learning dapat membantu siswa memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Siswa akan belajar bagaimana berkolaborasi dan bekerja dalam tim yang terdiri dari anggota yang memiliki keahlian dan keahlian yang berbeda. Lalu dalam pembelajaran project based learning, siswa akan mengembangkan keterampilan seperti kreativitas, kritis, dan pemecahan masalah yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Namun, model pembelajaran project based learning ini juga memerlukan waktu dan persiapan yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Oleh karena itu, guru dan siswa harus siap menghadapi tantangan ini. Ya, mungkin segitu saja ya pemaparan daripada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.